Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahai Cantika Asminarti Rawiyai dengan NIM A4012510056 dari kelas B. Di sini saya akan membuat tugas video dengan mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Fazli MPD. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan jenis-jenis teks. Yang pertama, teks prosedur, berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu agar mencapai hasil tertentu. Tujuannya itu memberi petunjuk atau panduan. Contohnya cara membuat teh manis atau cara menanam bunga mawar. Yang kedua, teks deskripsi, menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana dengan jelas seolah pembaca melihat hal yang seolah-olah dia merasakan atau melihat hal yang dijelaskan. Contoh, menggambarkan pemandangan pantai saat matahari terbenam. Yang ketiga, teks eksposisi. Dia menyampaikan informasi atau pengetahuan secara jelas dan logis tanpa mempengaruhi pembaca. Tujuannya itu dia menjelaskan fakta atau konsep. Contohnya itu artikel tentang manfaat olahraga pagi. Yang keempat, teks argumentasi. Dia berisi pendapat penulis yang disertai alasan dan bukti untuk meyakinkan pembaca. Tujuannya itu dia meyakinkan pembaca agar setuju dengan pendapat penulis. Contohnya, opini tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, teks laporan hasil observasi, berisi hasil pengamatan terhadap objek tertentu secara sistematis dan faktual. Tujuannya itu dia melaporkan hasil pengamatan apa adanya. Contohnya, laporan pengamatan tentang perilaku semut di sekitar makanan. Yang keenam, teks biografi. Ia menceritakan perjalanan hidup seseorang, terutama tokoh terkenal. Tujuannya untuk memberikan teladan atau inspirasi. Contoh, kisah B.J. Habibie. Yang ketujuh, teks persuasif, berisi ajakan atau bujukan agar pembaca melakukan sesuatu yang tujuannya itu dia mempengaruhi pembaca agar mengikuti ide penulis. Yang contohnya itu iklan yang mengajak menjaga kebersihan. Yang kedelapan, teks berita. Dia menyampaikan peristiwa yang benar-benar terjadi, aktual dan penting. Tujuannya itu dia memberikan informasi kepada masyarakat. Contohnya berita tentang banjir di Jakarta. Yang kesembilan, teks narasi. Ia menceritakan rangkaian peristiwa secara berurutan, biasanya memiliki tokoh, alur, dan latar. Tujuannya itu dia menghibur atau menyampaikan pengalaman, contohnya cerita pendek atau novel. Yang ke-10, teks anekdot. Cerita singkat yang lucu, mengandung sindiran atau kritik terhadap sesuatu. Tujuannya itu dia menghibur dan menyampaikan pesan secara halus. Contohnya, cerita lucu tentang pejabat yang sombong tapi ceroboh. Jadi itu tadi penjelasan tentang 10 teks yang saya jelaskan tadi. Jadi saya akan menceritakan cerita pendek dan apa saja yang termasuk dalam jenis teks pada cerita tersebut. Di sebuah desa kecil hiduplah seorang anak bernama Raffi yang sangat menyukai sepatunya. Setiap hari ia selalu memakainya kemanapun ia pergi, bahkan saat ia tidur. Suatu hari hujan turun deras dan jalan menjadi becek. Teman-temannya menertawakan karena sepatunya penuh lumpur. Tapi Raffi tidak peduli. Ia berkata, sepatu ini bukan sekedar alas kaki, ini hadiah dari ibu sebelum beliau pergi selamanya. Teman-temannya terdiam. Sejak itu mereka tak pernah mengejek Raffi lagi. Mereka membantu Raffi membersihkan sepatunya setiap sore. Dari situ mereka belajar bahwa sesuatu yang sederhana bisa punya makna yang besar bagi seseorang. Nah guys, jadi paragraf pertama dia termasuk teks narasi, dan yang paragraf kedua dia termasuk teks deskripsi, dan yang ketiga dia termasuk teks eksposisi, dan yang keempat dia termasuk teks argumentasi. Baik, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.